Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmatnya kita masih dapat diringankan langkah, masih dimudahkan untuk menuju Masjid Siti Halimah guna menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah seperti yang memang sudah rutin kita lakukan di ba'da subuh, setiap hari Sabtu kita akan sama-sama melakukan kajian untuk pekan keempat bertemakan tentang fikih. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang terus senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita mulai kajian pada ba'da subuh kali ini, mari Bapak Ibu jamaah sekalian kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang berikutnya kita akan sama-sama menyimak lanjutan kajian dari kitab Akhtaul Musallin bersama dengan Bapak Ustadz Zainuddin LC. Karenanya kepada Pak Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Yang utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumahnya dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini adalah merupakan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti syafaat beliau kita dapatkan bersama-sama sehingga mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini sudah tadi diberitakan oleh Mas Ade bahwa melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Pada 3 minggu yang lalu ya Mas Ade ya, kita sudah membahas tentang kesalahan yang terjadi
pada orang-orang yang sholat ini sering menengadahkan pandangan ke atas atau ke selain tempat sujud pada waktu sholat. Ya. Ada orang lagi sholat tuh celingak-celinguk, lihat kiri, lihat kanan, lihat ke atas. Ya. Padahal yang semestinya ketika orang sudah takbiratul ihram itu pandangan harus tertuju kepada tempat kita sujud saja. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, apalagi ke atas, ya. Itu tidak boleh, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi banyak sekali menyaksikan orang-orang seperti ini, ya. Orang sholat celingak-celinguk, ya. Jadi rupanya tidak semua orang yang datang di kedua masjid itu juga orang yang ahli ibadah betul, artinya pinter sekali, tidak. Ada juga yang masih awam dalam beribadah sehingga ya ibadahnya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kekeliruan yang sering juga terjadi pada orang-orang yang sholat adalah memejamkan kedua mata. Ya, jadi kadang-kadang orang mungkin maksudnya baik untuk mencapai suatu kekhusyuan, ya. Maka begitu Allahu Akbar, dia memejamkan mata, artinya mengkonsentrasikan dirinya, ya, betul-betul dia menghadap Robnya, mendapatkan suatu kekhusyuan. Padahal hal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan memejamkan kedua mata di dalam solat bukanlah perbuatan yang dicontohkan Nabi. Sebaliknya diriwayatkan bahwa Rasulullah melihat ke jari telunjuknya ketika membaca doa tasyahud dan pandangan mata beliau hanya terarah ke telunjuknya itu. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW solat, ya, sedang tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ya, itu pandangannya menuju ke tempat telunjuk, ya, seperti ini. Ya. Jadi itulah yang harus kita ikuti, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Solatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku solat. Jadi kalau ketika tasyahud Rasulullah memandangkan matanya ke arah telunjuk, maka kita pun sebagai umatnya, pengikutnya, juga diupayakan dengan sekuat tenaga kita mengikuti cara-cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Al-Fairuz Abadi. Ya, saya pikir nih nama Abadi ini cuma ada nama Indonesia, ya. Ternyata orang Arab zaman dahulu juga ada namanya Abadi, ya. Saya bilang, ya, luar biasa, ya. Rahimahullah menyatakan Rasulullah membuka matanya yang diberkati di dalam sholat. Ya, beliau tidak memejamkan mata sebagaimana dilakukan sebagian ahli ibadah. Ya, jadi jelas-jelas Rasulullah sekalipun tidak pernah memejamkan matanya. Ya, dia selalu membuka matanya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan matanya itu tertuju kepada tempat sujud. Ya. Banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak memejamkan mata ketika sholat. Di antaranya hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah menjulurkan tangannya pada sholat khusyuk gerhana matahari untuk meraih tandan anggur di dalam surga yang dilihatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat, ya, Allah dengan segala kekuasaannya memperlihatkan kepada Nabi, ya, tandan anggur di dalam surga yang dilihatnya. Ya, jadi Nabi melihat tandan anggur, ya, kemudian dia meraihnya. Artinya dengan demikian dia tidak memejamkan mata, ya kan? Kalau dia memejamkan mata maka dia tidak melihat itu. Nah, itu salah satu hadis yang membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW jika sedang sholat tidak pernah memejamkan matanya. Buktinya dia begitu melihat tandan anggur dari surga maka dia meraihnya. Ya.
Kemudian hadis yang menuturkan bahwa Rasulullah melihat neraka berikut seorang wanita yang mengurung kucingnya tatkala masih hidup di dunia. Ya, hati-hati ini. Hati-hati, ini sebuah pesan juga kepada kita bagi orang-orang yang suka memelihara piaraannya, hewan. Jangan sampai menelantarkan hewannya. Dia senang dengan sebuah hewan, misalkan seekor kucing, ya biasanya kalau di rumah ini banyak orang yang suka dengan kucing, ya dipelihara tapi ditelantarkan, tidak dikasih makan, ya kadang-kadang lupa dia pergi kemana gitu ya, berwisata berhari-hari, dia lupa kalau di rumahnya itu ada seekor kucing yang harus dia kasih makan, ya sehingga kucing itu kelaparan kemudian bisa jadi mati, ya. Jadi Rasulullah SAW melihat neraka dengan seorang wanita yang saat itu menelantarkan peliharaannya itu kucing, tidak diberi makan, ya, tatkala dia masih hidup di dunia. Ya. Jadi Rasulullah juga melihat, artinya Allah memperlihatkan kepada Nabi dan Nabi melihatnya, artinya Nabi tidak pernah memejamkan matanya. Ya, ini dalil-dalilnya, ya. Kemudian hadis yang menyebutkan bahwa beliau menghalangi binatang yang hendak lewat di hadapannya, serta kisah beliau yang menghalangi bocah laki-laki dan perempuan yang hendak melintas. Kita tahu bahwa haram hukumnya atau dosa besar hukumnya jika ada orang yang sedang sholat kita melintas di depannya. Ya. Maka itu ada sebuah pendapat juga yang mengatakan itu pada saat itu boleh orang itu dibunuh, ya. Nah ini kalau ada orang melintas di hadapan orang yang sedang sholat, nah ada namanya anak kecil nggak mengerti kan, jadi bawa ayahnya ke masjid, terus ayahnya sholat, anaknya itu kocar-kacir kemana-mana, biasanya begitu kan, ya. Nah, terus melintasi orang-orang yang sedang sholat dan sebagainya, padahal itu tidak dibenarkan. Maka Nabi itu melerai mereka supaya jangan melintasi dia yang sedang sholat. Nah ini juga sebagai bukti bahwa Nabi tidak memejamkan matanya pada saat sholat. Ya. Kemudian hadis-hadis yang menyebutkan jawaban salam beliau ketika sedang sholat dengan isyarat kepada orang yang mengucapkannya. Digambarkan bahwa beliau berisyarat kepada orang yang terlihat. Nah, ini satu perkara baru lagi, ya. Bagaimana caranya ketika kita sedang sholat, kemudian ada orang datang mengucapkan Assalamualaikum, ya. Nah ini kewajiban orang yang mendapatkan salam adalah menjawab salam tersebut, ya. Tapi kalau dalam keadaan sholat, apakah kita harus juga menjawab salam sebagaimana kita tidak sholat? Nah ini cukup dengan isyarat saja. Ini juga menandakan bahwa Rasulullah SAW pada saat sholat tidak memejamkan matanya. Ya. Dan juga kita harus mengerti kalau orangnya sedang sholat, kita lihat orang sedang sholat, ya jangan mengucapkan salam lah. Ya. Membingungkan kalau orang paham, nggak apa-apa. Kalau orang nggak paham, terus dia jawab salamnya, maka batal lah sholatnya karena dia menambah kalimat-kalimat di dalam sholatnya. Ya, jadi kalau dia menjawabnya dengan sempurna tadi salam itu, maka bisa batal sholatnya. Ya, itu. Kemudian hadis yang bercerita tentang munculnya syaitan di hadapan beliau, lalu beliau mencekiknya, dan peristiwa ini terjadi dengan penglihatan mata beliau. Ya. Jadi pada saat beliau sedang sholat, datanglah syaitan. Ya. Memang syaitan ini selalu mengganggu kita. Sampai akhir hayat kita dalam sakaratul maut, setan itu terus mengganggu kita. Bagaimana supaya kita mengikut kepada keinginan setan tersebut. Ya. Jadi nanti kalau orang lagi sakaratul maut itu, sebelah kanannya ada malaikat, sebelah kirinya ada setan yang selalu mengganggu terus supaya dia menjadi musyrik. Meninggalnya itu dalam keadaan musyrik. Maka alhamdulillah, ya, makanya dibiasakan kita ini dalam setiap hari itu membaca tahlil.
kalimat la ilaha illallah. Biasakan supaya apa? Supaya kita terbiasa ketika kita sakaratul maut, itu yang kita baca. Karena sudah terbiasa. Ya. Jadi kalau orang tidak terbiasa membacakan kalimat la ilaha illallah, biar dibimbing bagaimanapun susah. Ya. Tapi kalau orang tersebut sudah terbiasa membaca kalimat tahlil la ilaha illallah di dalam hidupnya sehari-hari, ya, itu akan mudah baginya ketika dibimbing membaca kalimat tahlil pada saat sakaratul maut. Maka barang siapa yang mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang pada sakaratul maut ketika dibimbing kalimat la ilaha illallah, dia pun mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan itu artinya janji Allah terbukti kepadanya bahwa dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita ini orang muslim, apapun keadaannya di dunia ini pasti masuk surga asalkan dia sudah menjadi seorang muslim. Membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, insyaallah. Jadi itulah dalil-dalil yang memantapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat beliau tidak pernah memejamkan matanya, ya. Sampai setan pun, ya, yang mendekati dia menggoda dia, ya, itu langsung dicekik sama dia lehernya, ya, itu terlihat, ya. Jadi jelas sekali itu loh, ya. Itu dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW di dalam sholatnya tidak pernah memejamkan matanya. Nukilan ringkas hadis-hadis tersebut dan riwayat sahih lainnya secara keseluruhan membenarkan bahwa Rasulullah SAW tidak memejamkan kedua mata ketika mengerjakan sholat. Jelas, ya. Tapi ada sebagian di antara kita memang kalau sholat supaya mencapai suatu kekhusyuan, ya mungkin dengan cara itulah memejamkan matanya. Allahu a'lam, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang makruhnya memejamkan mata di dalam sholat. Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain memakruhkan perbuatan ini. Dan menurut mereka perbuatan itu termasuk kebiasaan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika beribadah. Itulah cara orang-orang Yahudi ketika mereka sedang beribadah selalu memejamkan matanya. Nah, ini harus ada perbedaan antara Yahudi dengan kita. Makanya kita diajarkan Rasulullah SAW jangan mengikuti orang Yahudi. Kita punya cara tersendiri. Pada saat sholat kita dimakruhkan memejamkan mata, ya. Sementara sejumlah ulama lain membolehkan perbuatan itu, tidak memakruhkannya. Dan menurut mereka terkadang memejamkan mata dapat membantu pencapaian kekhusyuan yang merupakan roh, rahasia dan tujuan dari salat itu sendiri. Nah ini, ya, sebagaimana saya katakan tadi, ada sebagian di antara kita, ya, dengan caranya untuk mencapai kekhusyuan dalam salat dia memejamkan matanya. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang lain memakruhkan bahwa dalam sholat sendiri di dalam hal ini itu justru tidak menjadi masalah. Ya, silakan saja kalau memang itu cara untuk mencapai suatu kekhusyuan dalam sholat. Ya. Pendapat yang benar adalah apabila membuka mata tidak mengganggu kekhusyuan, maka inilah yang lebih afdol. Ya, jadi kalau biasa saja mengikuti cara Rasulullah SAW dengan membuka mata, ya, dia tetap mendapatkan kekhusyuan, itu adalah lebih afdol daripada orang yang menutup mata untuk mencapai suatu kekhusyuan. Ya. Maka inilah yang lebih afdol. Namun apabila terdapat sesuatu yang menghalangi kekhusyuan seperti di arah kiblat terdapat ornamen atau ukiran yang mengganggu konsentrasi, maka memejamkan mata tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan karena lebih membantu tercapainya tujuan salat itu sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Nah, kadang-kadang ada di masjid-masjid itu
memasang ornamen-ornamen, ya. Yang mana ornamen-ornamen itu mengganggu kekhusyuan orang sedang sholat. Ya. Ada di masjid misalkan masang gambar Masjid Nabawi sebelah kiri, sebelah kanan masang Masjid Al-Haram, ya, besar. Nah ini mengganggu sekali. Pasti, apalagi dibuat sebegitu indah dengan nyala lampu, itu pasti orang yang baru datang di masjid situ, begitu dia takbiratul ihram melihat itu pasti terganggu kekhusyuannya, dia lebih suka memandang kepada gambar tersebut. Nah, dalam hal ini jika terjadi di masjid itu banyak ornamen-ornamen yang sekiranya bakal mengganggu kita kekhusyuan kita dalam sholat, maka itu tidak dilarang untuk kita memejamkan mata supaya kita terhindar dari melihat gambar-gambar tersebut. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mengenai pembahasan ketika sholat harus mengarahkan pandangan ke tempat sujud, kemudian beliau melihat ada seorang imam yang memang tidak memejamkan mata tapi arahannya hanya ke depan, tidak ke tempat sujud, seperti itu kan? Ya, mungkin perasaan kita saja, padahal imam itu pasti. Syarat orang menjadi imam itu harus mengerti, ya, mengenai tata cara sholat. Itu syarat mutlak tuh bagi imam tuh. Jangan sampai kita menunjuk imam tidak mengetahui tentang rukun, tentang sunnah dalam sholat dan semua. Itu harus mengetahui. Jadi mungkin perasaan kita saja, padahal dia sebetulnya pandangannya menuju ke tempat sujud. Pasti itu. Ya. Yang kedua tadi ada sering melihat di YouTube, kok banyak orang sholat di Mekah itu orang lalu lalang gitu. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan Masjidil Haram. Salah satu keistimewaan Masjidil Haram itu seperti itu. Banyak orang yang lalu lalang, ya, karena saking padatnya seperti itu. Tapi sebetulnya alangkah baiknya kalau tidak melakukan hal seperti itu. Nah, di kita ini sholat kan ada tanda ini nih, garis-garis ini, ya. Kalau di kita ini kan ini diinjak nih garisnya nih, betul nggak? Ini mestinya jangan diinjak, justru itu memberikan space kepada orang yang lalu lalang. Mestinya seperti itu. Tapi kan di kita sudah terbiasa seperti itu, Mas Ade, ya. Jadi ininya diinjak. Jadi nggak ada space bagi orang yang misalkan tiba-tiba batal, dia mau bergerak keluar, ya nggak ada space. Ya. Nah, itu biasanya di Masjidil Haram itu karpetnya juga agak renggang antara karpet yang satu dengan karpet yang lainnya, ya. Juga di Masjid Nabawi seperti itu, ya. Jadi tidak mungkin orang lalu lalang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya ketahui, ya. Jadi ini di kita ini salahnya, garis ini justru diinjak. Yang mestinya dibiarkan supaya kalau ada orang yang batal dan sebagainya bisa lewat melalui garis tersebut. Maklum di kita ini kadang-kadang kan masjidnya space-nya kecil. Bagaimana sekarang jemaahnya banyak gitu kan, untuk menampung jemaah, ya sudah. Ya. Padahal kita lupa dalam sholat itu kadang-kadang ada batalnya, ada apanya, ada masalah, ya, yang dia harus keluar dari masjid, ya kan? Nah itu, ya, wallahu alam. Silakan. Iya, baru ingat. Jadi ketika orang sholat tiba-tiba bersin, padahal hadisnya itu mengatakan apabila bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Ada kita spontanitas begitu, wacis alhamdulillah. Nah ini, ya. Nah ini bagaimana respon orang sebelahnya? Yarhamukallah. Ramai masjid itu nanti. Ya bisa membatalkan sholat. Nah itu juga harus kita hati-hati. Artinya ketika kita bersin dalam sholat, ya enggak usah diucapkan alhamdulillah dengan keras, ya. Tapi ya tadi itu kadang-kadang karena dia
spontanitas, kaget mungkin ya, langsung dia membaca alhamdulillah. Kemudian yang orang sebelahnya juga menjawabnya, ya yarhamukallah. Nah itu bisa membatalkan sholat karena dia menambah-nambahi kalimat dalam sholat yang tidak ada, ya. Nah itu hati-hati. Ya, jadi kalau bersin, kalau membacakan hamdalah ya cukup dalam hati saja. Ya. Jadi supaya orang lain tidak terganggu. Ya. Itu seperti itu. Ya. Yang lainnya. Islam tidak melarang anak-anak untuk bermain di masjid. Ya, tidak melarang. Dengan tujuan tadi untuk memperkenalkan anak-anak itu kepada Robnya. Ya. Tapi ingat, kita juga membawa anak ke masjid itu mestinya anak-anak yang sudah mengerti, yang gampang diatur. Kalau anak masih terlalu kecil, nah itu tadi kita sholat, tadinya awalnya sama-sama dengan kita di pinggir kita, begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, anak itu mulai bermain kan. Apalagi misalkan di masjid itu ada temannya yang lain, nah itu biasanya terjadi seperti itu, ya. Jadi hendaknya orang tua membawa anak-anak ke masjid itu anak-anak yang sudah mengerti, ya, mumayyiz, ya. Jadi kalau anak terlalu kecil juga, ya, memang cucu-cucu Rasulullah dulu, ya, artinya Hasan Husain itu bagaimana artinya mengganggu kakeknya sedang sholat, ya, kadang-kadang naik di pundaknya dan lain sebagainya, ya itulah anak-anak seperti itu, ya. Jadi silakan saja Bapak membawa anak-anak itu ke masjid. Artinya untuk memperkenalkan dirinya kepada Robnya supaya terbiasa sehingga tidak asing dengan masjid, ya. Yang kita khawatirkan sekarang ini justru anak-anak tidak mau ke masjid, ya, karena sudah punya mainannya masing-masing, ya. Cuman itu tadi para ulama juga mengatakan hendaknya anak-anak yang dibawa ke masjid itu anak-anak yang sudah sedikit mengerti lah, yang bisa diatur dan lain sebagainya, ya. Itu kalau belum, biarkan dia sholat di rumah dulu, dibiasakan ikut dengan ibunya berjamaah, ya, begitu. Jadi seperti itulah Pak. Dan ini memang problem bagi kita, ya. Satu keinginan kita ingin mendidik anak-anak dibawa ke masjid, memperkenalkannya kepada masjid. Nah di sisi lain anak-anak karena baru mengerti itu, dia tidak tahu kalau dia berlalu lalang di depan orang yang sholat itu tidak dibolehkan di dalam agama kita, ya. Jadi ya pandai-pandailah memilah hal itu, ya. Yang kedua, ya memang rame, ya, masalah kiblat ini. Setelah masjid-masjid terbangun dan sudah pada posisinya kiblatnya itu, kemudian tiba-tiba dari Google apa dari mana itu, ya aplikasi itu menyampaikan, dan hampir semua orang juga memakai handphone itu mencoba men-track itu, memang benar adanya pergeseran, dan memang benar dunia ini pasti ada pergeseran, ya. Tapi ingat, ya, yang utama itu bukannya kita harus menghadapkan diri kita ke Ka'bah, bukan kan, tapi syatrul masjidil haram, sudut mana aja itu, ya. Nah ingat, menentukan sesuatu itu pun harus dengan dasar ilmu. Nah ilmu sekarang ini kan ilmunya kompas. Dari mana orang tua dulu bisa menentukan kiblat itu? Melalui kompas itu. Jadi kalau memang awalnya melalui kompas, kemudian sekarang ada perubahan dalam kompas itu, mestinya kita mengikuti kompas itu. Tapi jangan sampai juga harus memugar masjid. Ya kalau duitnya banyak sih nggak apa-apa. Yang bisa membangun masjid kapan saja ya nggak apa-apa. Ya tapi janganlah. Cukup digeser saja ininya karpetnya, ya, kemudian diberikan penerangan kepada masyarakat. Dan memang satu keharusan bagi kita bagaimana caranya orang yang sholatnya jauh ini memang harus betul-betul kita menghadap ke syatro itu. Ya, diupayakan, jangan sampai asal-asalan orang sholat itu asal aja gitu kan, mau ngadap mana. Yang penting tujuannya ngadap kiblat gitu kan, mau ngadap mana aja. Tadi jangan sampai ngadap ke Israel nanti itu. Ya, jadi kalau memang dasarnya ilmu pengetahuan, ya itulah yang kita pakai. Dan memang terjadi pergeseran dunia, tapi ya tidak signifikan lah artinya. Ya, tapi kita ingat
Itu yang dimaksud bukan harus kita betul-betul menghadap Ka'bah, tapi syatrul masjidil fa'akim wajhaka syatrul masjidil haram. Memang di dalam kitab fikih itu ada bab auqatut tahrim di ada'is shalah wa dafnil mauta, ya. Jadi ada waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat dan mengubur jenazah. Ya, ini banyak juga orang-orang yang mengignore permasalahan waktu yang diharamkan pada saat mengubur jenazah. Ya. Pada waktu sholat ini banyak sekali seperti pertanyaan tadi, ya, ada suatu keraguan, ya, ketika orang mengerjakan sholat isyraq dengan tadi waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat, begitu kan Bu ya? Nah, makanya dalam sholat isyraq itu tidak tepat waktunya sesuai dengan yang dicantumkan di dalam jadwal, ya. Kadang-kadang itu ada lewat waktunya 5 menit kalau nggak salah, ya, ditambah. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi ikuti aja itu Bu. Ya, tambah 5 menit, tunggu dulu 5 menit, baru setelah itu kita sholat isyraq. Sholat isyraq ini adalah sholat duha yang paling awal. Sholat sunnah duha yang paling awal. Pertanyaannya lagi, kalau sudah sholat isyraq, boleh sholat duha enggak? Ya. Jadi sholat isyraq itu adalah duha yang paling awal, ya Bu ya. Jadi setelah Ibu melihat jadwal yang ada itu, tambah 5 menit lagi, tunggu, baru Ibu melakukan sholat sunnah isyraq, begitu Bu. Ya, cukup Ibu? Ya, insyaallah. Yakinkan ya Bu ya, supaya Ibu jangan terjebak kepada yang disebut dengan waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, ya. Yang selanjutnya adalah banyak bergerak dan bermain-main. Ya, ada orang begitu, Allahu Akbar. Nah, ini ya. Dan sekarang lagi ada, karena dia lupa mematikan handphone, Allahu Akbar, kring. Bahkan ada bilang, ana lagi sholat gitu. Ya, macam-macam ya. Saya suka terheran-heran ya. Ada orang, saya sering memperhatikan orang sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu. Wah, ada pernah suatu hari, ya itulah saking awamnya orang itu tidak mengerti ya. Jadi begitu takbir bunyi teleponnya, itu ringingnya itu lagu Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Ya, astagfirullahaladzim. Ya saking nggak ngerti dia kan, orang Arab itu, orang Arab Badu nggak ngerti apa Jingle Bell, Jingle Bell. Yang penting bagi dia itu ada suaranya gitu kan. Nah, hati-hati dalam sholat ini, jangan terlalu banyak bergerak. Bahkan rata-rata para mazhab mengatakan lebih dari 3 kali bergerak itu batal sholatnya. Ya, mari kita kaji bersama di sini. Kesalahan lainnya yang sering dijumpai dalam pengerjaan sholat adalah melakukan gerakan-gerakan yang tidak disyariatkan tanpa adanya kebutuhan. Gerakan itu dilakukan sekedar untuk bermain-main yang pastinya dapat mengurangi kekhusyuan. Ya, itu. Ya, gerakan-gerakan yang tidak ada kepentingannya, termasuk berdehem itu, Pak. Berdehem kalau tidak ada, kecuali kalau ada nyangkut di sini, misalkan ada reak menyangkut, ya berdehem dapat. Tapi kalau enggak, itu tidak boleh dalam sholat ya, tidak boleh seperti itu. Jadi berdehem itu dibolehkan kalau memang ada keperluan, misalkan ada nyangkut reak di tenggorokan, nah itu boleh ya. Kalau tidak, nggak perlu ya, itu. Kemudian
Gerakan itu dilakukan sekedar untuk bermain-main yang pastinya dapat mengurangi kekhusyuan sudah tentu. Orang kalau bergerak-gerak itu mana khusyuk? Ya, nggak mungkin terjadi suatu kekhusyuan kepada orang yang sholatnya banyak bergerak. Ya. Adapun bentuk konkretnya berupa memainkan jemari, membersihkan kuku, nah ini menggoyang-goyangkan kaki, memperbaiki letak sorban atau ikatannya, melihat jam tangan, mengencangkan ikatan sarung, dan gerakan lain yang dapat menghilangkan pahala sholat. Ya, banyak sekali itu gerakan-gerakan yang sering kita lihat, ya, yang tidak perlu gitu. Ya, lagi kalau ya begini-begini bersihin kukunya gitu kan, untuk apa sebetulnya? Ya, jadi tadi mengikat mengencangkan sarungnya, misalkan sarungnya merosot, diputar-putar lagi. Nah, makanya sebelum sholat hati-hati supaya sarung itu betul-betul ketat, ya. Itu. Terus memperbaiki letak sorbannya, ya, karena jarang-jarang pakai sorban, dia pakai sorban itu sorbannya berbelit-belit terus, jatuh lagi, dinaikin lagi, jatuh, naikin lagi seperti itu, ya. Kemudian juga ada orang juga sholat memegang-pegang janggut terus. Macam-macam, ya. Jadi itu hati-hati, karena apa? Akan menghilangkan pahala sholat yang tidak perlu, ya. Saya Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menerangkan, ini adalah mufti Saudi Arabia yang terkenal dengan fatwa-fatwanya yang begitu kenceng, ya. Khusyuk adalah inti dan roh solat. Karenanya setiap makmum dituntut untuk menjaganya sebaik mungkin. Ada pendapat yang membatasi maksimal gerakan seseorang yang dapat menghilangkan tumak ninah dan kehusyuan dengan 3 gerakan. Ya, jadi kalau hanya 3 kali gerakan tidak apa-apa. Ya, tapi kalau lebih, ya. Misalkan begini nih, ya, kita ada gatal di sini. Kalau selama ini tidak bergerak tangannya, cuman begini-begini aja nih, biar 10 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menggerakkan ini semua, itu batal, Pak. Ya. Tapi kalau nempel di sini, kemudian ini yang bergerak saja 1, biar lebih dari 3 kali, itu tidak membatalkan sholat. Jadi seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang tidak perlu, alangkah baiknya kita tidak menggerak-gerakkan apa saja atau memain-mainkannya, karena itu akan menghilangkan kekhusyuan dan juga akan menghilangkan pahala sholat, ya. Walaupun demikian, melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam sholat hukumnya makruh, seperti menggerak-gerakkan hidung, menyela-nyela jenggot. Nah ini, ya, masa orang yang sholat kayak gini, hidungnya digerak-gerakan, ya, mungkin supaya mancung jadi digerak-gerakan begini, ya. Ya. Gerak-gerakan hidung, menyela-nyela jenggot, dan merapikan pakaian. Apabila perbuatan semacam ini dilakukan cukup banyak dan berkelanjutan, maka ia membatalkan sholat. Nah, kalau melakukan hal tersebut lebih dari 3 kali dan berkali-kali, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Sedangkan gerakan-gerakan ringan yang biasa dilakukan ataupun banyak bergerak namun tidak berkelanjutan, maka semua itu tidak membatalkan sholatnya. Bagaimanapun seorang mukmin diwajibkan menjaga kekhusyuan salatnya, juga diharuskan meninggalkan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, baik sedikit maupun banyak, guna menjaga kesempurnaan sholatnya tentu saja, ya. Jadi orang kalau sudah banyak bergerak itu pasti tidak khusyuk dalam sholatnya, ya. Suatu ketika Nabi SAW melihat beberapa orang yang bermain-main dan selalu menggerak-gerakkan tangan di dalam sholat tanpa adanya kebutuhan. Maka beliau bersabda kepada mereka, "Malia arokum rofi aidiakum ka'annaha adnabu khoili syums uskunu fis sholah." Yang artinya, mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seolah seperti ekor kuda yang tidak bisa diam? Tenanglah di dalam sholat. Langsung Rasulullah artinya memperingatkan orang yang selalu menggerak-gerakkan, tiba-tiba tangannya naik-naik ke atas begini. Mungkin dia pegel kali tangannya, ya,
karena imamnya terlalu panjang bacaannya, ya, pegel terus diangkat-angkat, ya itu tidak boleh. Ya. Maka ketika Rasulullah melihat orang-orang seperti itu, langsung Rasulullah menegurnya. Ya. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk bersikap tenang di dalam sholat, bersikap khusyuk dan menghadapkan hati selama mengerjakannya. Tentu saja tujuan sholat itu supaya berkhusyuk, ya, supaya tumak nina, ya, dan jangan sampai banyak bergerak. Pada kesempatan ini pula saya ingin menjelaskan kepalsuan hadis yang sering beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Dinukil bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki memain-mainkan jenggotnya di dalam sholat, lalu beliau bersabda, "Lau khasya'a qalbun hadza khasya'at jawarihuhu." Jika hati orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya ikut khusyuk. Derajat hadis tersebut maudhu. As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shogir dengan syarahnya menyandarkan hadis ini kepada seorang perawi bernama ini. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang beredar, ya, kadang-kadang itu hadis itu palsu, ya, kadang-kadang maudhu, ya. Kalau maudhu itu ada orang yang membuat hadis disesuaikan dengan keperluannya. Ya, misalkan begini. Biasanya di masjid-masjid itu kalau habis sholat Jumat ada orang jualan, ya. Nah itu ada jualan semangka apa. Nah itu ada orang mungkin nganggur-nganggur, kemudian dia membuat hadis dirinya, hadis maudhu. Barang siapa setelah sholat membeli semangka maka dia akan masuk surga, misalkan begitu. Tapi mungkin dia ada pesan sponsor dari tukang dari tukang semangkanya, mungkin seperti itu. Nah ini yang disebut dengan hadis maudhu ini disesuaikan dengan ya maudhunya itu. Ya, jadi banyak sekali hadis-hadis maudhu, hadis mungkar, hadis doif dan lain sebagainya beredar, dan kadang orang lebih suka memakai hadis-hadis tersebut ketimbang hadis-hadis yang sahih, yang benar-benar disahihkan oleh para muhaddisin, ya itu. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam musnadnya, dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Anaknya berkata, pada sanadnya terdapat seorang yang bernama Sulaiman bin Amru, dan para ulama sepakat menyatakan bahwa dia adalah perawi yang lemah. Az-Zaili menukil perkataan Ibnu Adi, para ulama sepakat bahwa Sulaiman telah memalsukan hadis tersebut. Ya. Oke. Terakhir dalam perkara ini adalah tergesa-gesa dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kadang-kadang kita ini sholat masbuk, kan, tertinggal, ya kan? Nah, sedangkan membaca Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun dalam sholat. Jadi begitu dia masbuk, takbiratul ihram, Allahu Akbar, jadi tidak usah terburu-buru, ya. Juga ketika orang mau sholat sudah iqomah, kita misalkan masih baru keluar dari rumah, itu juga jangan berlari-lari, jangan tergesa-gesa, biasa aja jalan, ya, biasa saja jalan. Karena apa? Tidaklah elok kalau orang sholat itu tersengal-sengal nafasnya, tidak baik, dan itu pasti tidak khusyuk, tidak tamakninah. Ya, jadi jalan aja pelan-pelan. Sampaikan di sana, kalaupun agak terlambat, misalkan tadi membaca Al-Fatihah terburu-buru karena supaya Al-Fatihahnya dapat, ya. Nah itu biasa aja. Kalaupun misalkan baru dia Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ya, kemudian imam sudah ruku, ya sudah. Tidak usah kita terburu-buru menyelesaikannya, ikuti imam. Karena apa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Apa yang dibaca imam, itulah yang dibaca makmum. Ya, jadi tidak boleh tergesa-gesa membaca suratul Fatihah bagi orang yang masbuk. Biasa saja, sampai di mana dia mendapatkan Fatihah itu, ya itulah, ikutilah. Karena apa? Tidak dibenarkan juga kalau orang terlalu jauh ketinggalan oleh imam. Misalkan imam sudah mau sujud, kita baru ruku. Nah, itu tidak baik dalam sholat. Jadi tetap harus seirama dengan imamnya itu. Ya, oke.
inilah tugas daripada masjid, memberikan solusi jika terjadi misalkan ada jemaahnya yang memakai pakaian-pakaian yang sekiranya kurang senonoh, artinya ada tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang terlalu menyolok ya, sehingga mengganggu apa orang yang sedang sholat di belakangnya. Nah itu tadi itu di masjid itu harus menyediakan rompi seperti itu ya. Di masjid saya alhamdulillah sudah kita sediakan rompi itu ketika ada anak-anak atau siapa saja yang sholat itu. Ya nggak usah terlalu mewah-mewah lah rompinya, artinya yang penting bisa menutupi pakaian yang kelihatan tidak senonoh itu ya. Itu solusinya. Dan juga memang salah satu akhlak masuk masjid itu diantaranya ya nggak ada salahnya kita menuliskan misalkan akhlak cara masuk masjid, diantaranya berpakaian yang rapi, tidak terlalu bergambar-gambar, kalau bisa putih, itu disampaikan kepada jamaah itu baik juga ya, supaya jangan sampai artinya kebiasaan orang sholat di sini bajunya bermacam-macam, warnanya macam-macam, tulisannya macam-macam, sehingga membingungkan para jamaah ya. Itu saya kira solusinya ya. Kemudian ketika kita sedang sholat ada yang assalamualaikum, uluk salam kalau orang bilangnya, ya boleh kita mengeraskan takbirnya Allahu Akbar supaya orang itu ngah bahwa ada orang yang sedang sholat yang tidak bisa menjawab salamnya. Selesai? Nah itu memang ada kelihatannya orang tidak nyaman kalau dia tidak mengangkat ininya ya. Jadi selama gerakannya itu hanya satu kali nggak jadi masalah ya, kalau hanya satu. Tapi kalau hanya ditarik-tarik begini ini iya, apalagi gulung-gulung ini ya. Ya, jadi ya kalau hanya ditarik sekali aja karena kenyamanan dia seperti itu ya jadi masalah. Ya nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh berturut-turut dalam satu gerakan itu. Ya, itu. Oke. Kalau yang sifatnya rukun yang membatalkan sholat itu tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Ya, tidak bisa. Jadi kalau memang merasa diri kita bahwa gerakannya terlalu banyak dan emang itu membatalkan sholat, ya ulangi sholatnya. Ya, batalkan sholatnya, ulangi sholatnya. Ya, kalau kita yakin bahwa gerakan kita itu memang sudah membatalkan sholat karena terlalu banyak gerakan, lebih baik kita batalkan, ulangi lagi sholatnya. Itu. Begitu pula dengan berjamaah tadi. Nah, seperti itu pula. Ya. Jadi tidak bisa dihapus dengan sholat sunnah. Ya. Jadi kalau memang kita geraknya terlalu banyak dan kita yakin, kita tahu ilmu itu bahwa itu membatalkan sholat, kita batalkan sholatnya. Ya. Selesai saya kira. Ada orang masbuk ya. Selama dia mendapatkan ruku dengan imam, itu dia mendapatkan satu rakaat. Karena hadisnya mengatakan barang siapa yang man adroka ruku'an adroka rokatan. Barang siapa mendapatkan ruku maka dia dapat satu rakaat. Walaupun dia tidak baca Al-Fatihah tidak masalah. Karena sudah diwakilkan oleh bacaan imamnya. Jadi selama Bapak ikut ruku dengan imam itu Bapak dapat satu rakaat. Ya, tidak. Berarti Bapak datang di situ masuk masbuk, kemudian imam baru ruku, Bapak ikut ruku dengan imam, nah itu dapat satu. Ya. Tuh. Tapi kalau dia sedang duduk tasahud atau duduk di antara dua sujud, ya itu enggak dapat. Ya. Ya. Saya kira cukup Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita 3 minggu ke depan akan ketemu lagi ya Mas Ade. Ya. Ini kolanya ada 5 minggu nih di bulan ini. Makanya saya kemarin tuh bertanya-tanya, apakah saya masuk di minggu ini apa gitu loh. Tapi alhamdulillah Mas Ade sudah kasih sinyal ya kita bisa bertemu di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan pahala kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kebenaran yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan kita mohon ampun kepadanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz untuk pemaparan materi yang
merupakan lanjutan ya dari kitab Akhtaul Musholin. Insya Allah ini babnya masih panjang, jadi kalau pengen dapat terus update-nya pastikan di setiap pekan keempat Bapak Ibu dan jamaah semua dapat menghadiri, karena memang di pekan keempat dipilihkan temanya seputar fikih ibadah seperti itu. Baik, mudah-mudahan kita semua yang sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Ustadz bisa senantiasa menjadi muslim dan juga muslimah yang mampu menjaga sholatnya dan terhindar dari berbagai macam kesalahan-kesalahan yang selama ini mungkin kita semua lakukan. Karenanya mari sama-sama kita tutup kajian kita di Sabtu pekan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.